Hey, feeling good, like I should. Beberapa bentuk induksi matematika ya bisa Anda lihat di sini. Jadi ini adalah sebenarnya teorema ya ini. Di sini kita punya P1 jika ya. Di sini kan karena di sini ada panah ya. Jadi kita menggunakan jika P1 dan untuk setiap K berlaku PK. Jika PK maka PK plus 1, maka untuk setiap NPN. Nah, mungkin membacanya agak rumit di sini ya. Sederhananya di sini kita sedang membuat dua sifat, ya, dua sifat yang harus dipenuhi suatu fungsi proposisi kalau ingin membuktikannya. Ya. Yang pertama, dua sifat itu adalah sifat pertama ketika kita mensubstitusikan atau kita membuktikan untuk suatu elemen. Ya. Suatu elemennya tidak harus selalu satu. Tapi ya, untuk induksi matematika dasar itu biasanya kita membuktikannya untuk bilangan satu, beneran angka satu ya di sini ya. Jadi di sini kita sedang membuktikan bahwa untuk bilangan satu ternyata fungsi tadi berlaku. Ya, itu sifat pertama yang perlu dimiliki suatu fungsi proposisi. Kalau ingin dibuktikan fungsi tersebut berlaku untuk semua n bilangan bulat positif. Jadi kita ini fokusnya adalah ingin membuktikan bahwa Pn ini berlaku untuk semua n bilangan bulat positif. Nah, itu yang pertama adalah kita memperlihatkan bahwa fungsi proposisi kita itu terpenuhi atau bisa dikerjakan atau tidak mengalami kesalahan ketika kita memasukkan nilai 1 pada fungsi proposisi tersebut. Sifat kedua yang harus dimilikinya adalah sifat yang tadi, yang kita bahas mengenai domino tadi, yaitu sifat ketika untuk suatu bilangan K ternyata benar, itu akan mengakibatkan ketika di K plus 1 juga terjadi. Gitu. Ya, seperti domino tadi, ketika domino ke-10 jatuh, mengakibatkan domino ke-11 pasti jatuh. Nah, sifat itu yang ingin kita buktikan. Ya, jadi di sini ketika ingin membuktikan menggunakan induksi, kita membuktikan bahwa dia memenuhi dua sifat. Ya, kalau kemarin kita membuktikannya secara langsung kan, kita tidak membuktikannya dua kali ya. Kita hanya membuktikannya ambil yang pertama, kemudian langsung dapat yang keduanya. Begitu Pak, bukti-bukti yang lain itu rasanya kita hanya membuktikan satu kali. Nah, induksi matematika ini dibuktikan dengan dua kali pembuktian. Ya, dua kali pembuktian yang digabungkan, gitu ya, dua langkah pembuktian yang digabungkan. Nah, dua langkah pembuktiannya itu tidak terpisahkan. Jadi tidak boleh hanya membuktikan untuk suatu elemen saja, dan tidak boleh juga membuktikan hanya sifatnya saja, sifat keduanya saja. Tapi kita membuktikan kedua sifat ini berlaku pada suatu fungsi proposisi. Nah, karena kedua sifat ini berlaku, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi proposisi tadi benar untuk berapapun bilangannya. Gitu. Nah, kalau dari domino tadi, ya, ilustrasinya dari domino tadi, kita menjatuhkan yang pertama, itu yang ini, menjatuhkan yang pertama, kemudian kita mengetahui bahwa domino itu memiliki sifat sendiri, yaitu ketika yang ke K-nya jatuh, ke K plus 1 juga jatuh. Maka kita simpulkan semua domino akan jatuh. Nah, dalam bilangan juga sama. Ketika kita ingin membuktikan suatu fungsi proposisi berlaku benar untuk semua bilangan bulat positif, artinya kita cukup mengecek apakah fungsi proposisi tadi berlaku benar untuk suatu anggotanya. Dalam hal ini biasanya kita menunjukkan untuk bilangan 1. Kemudian kita juga memperlihatkan apakah fungsi proposisi tadi memiliki sifat jika fungsi proposisi tersebut benar untuk bilangan K, maka juga akan benar untuk bilangan K plus 1. Gitu. Nah, lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa ternyata berdasarkan teorema induksi matematika, fungsi proposisi tersebut benar untuk semua bilangan bulat positif N. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya hanya teknik bantuan ya. Untuk induksi matematika kita membaginya menjadi dua langkah. Nah, biasanya langkah yang memasukkan satu bilangan ini itu disebut langkah basis. Sedangkan langkah yang untuk memperlihatkan memiliki sifat PK maka PK plus 1 ini biasanya disebut sebagai langkah induktif, gitu ya. Nah, yang perlu Anda pahami adalah pada langkah basis ini, langkah basis haruslah bilangan terkecil yang ingin dibuktikan. Jadi kalau misalnya kita lagi membahas bilangan bulat positif, artinya langkah basisnya adalah bilangan 1. Ya. Jadi kalau misalnya ingin membuktikan lebih dari
sama dengan 5, artinya langkah basisnya adalah bilangan 5. Ya. Seperti yang Anda ketahui, kenapa kita memilih langkah basisnya yang terkecil, ya kalau dalam domino tadi, langkah basisnya adalah yang terdepan, gitu ya, yang pertama. Kalau Anda ingin menjatuhkan dominonya dari yang kelima, ya maka langkah basisnya adalah domino kelima. Kalau Anda ingin membuktikan untuk bilangan yang lebih dari sama dengan 5, maka yang menjadi langkah basisnya adalah 5. Kalau lebih dari sama dengan 6, maka langkah basisnya adalah 6. Nah, begitu seterusnya. Gitu ya. Tergantung Anda ingin membuktikan bilangan terkecilnya berapa. Nah, lebih jauhnya kalau bilangan bulat positif, kan yang terkecil 1 ya. Karena 0 itu tidak positif. Saya ingatkan kembali. Nah, kecuali nantinya kalau misalnya diminta untuk bilangan bulat tak negatif. Kalau bilangan bulat tak negatif, artinya 0 masuk, maka 0 bisa menjadi langkah basis. Ya. Misalnya, kita ingin membuktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, ini jelas merupakan fungsi proposisi ya. Kenapa fungsi proposisi? Ya karena ada n di sini kan. Jadi masih ada variabel di dalamnya. Yang mana nilai kebenarannya ya belum diketahui. Nah, untuk mengetahui apakah ini benar atau salah, kita akan membuktikannya menggunakan induksi matematika. Tapi sebelumnya kita definisikan dulu dong fungsi proposisinya apa. Kan gitu. Nah, fungsi proposisinya adalah ini. Ya, Pn ini menyatakan jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, bagaimana menotasikan jumlah n bilangan ganjil positif pertama? Nah, bilangan ganjil positif pertama. N bilangan ganjil positif pertama, ya kita pasti tahu ya bilangan ganjil kan dimulai yang paling depannya karena diminta positif ya. Kalau yang paling depannya artinya 1. Kan gitu. Kemudian bilangan ganjil selanjutnya adalah 3. Kemudian selanjutnya adalah 5. Terus ditambah-tambahin sebanyak n bilangan. Ya. Jadi kita menambahin sebanyak n bilangan. Jadi kalau misalnya n-nya 5, artinya kita nambahinnya 1, 3, 5, 7, 9. Harus ada 5 bilangan ganjil. Gitu. Nah, sekarang kalau kita nggak tahu n-nya berapa, bagaimana menotasikannya? N bilangan ganjil positif pertama bisa dituliskan 1, tambah 3, tambah 5, dan seterusnya sampai ditambah 2n-1. 2n-1 ini ya bilangan ganjil. Kalau Anda masukin n-nya, misalnya kita mau menjumlahin sebanyak 5 bilangan. Artinya kan 1, 3, 5, 7, 9, kan gitu. Nah, Anda bisa memasukkan 5 ke 2n-1. Kalau Anda masukkan 5 ke 2n-1 kan akan menjadi 9. Gitu. Jadi ini jumlahnya 1, 3, 5, sampai 9. Kalau misalnya menjumlahin 10 bilangan, ya masukin 10. Nah, dan seterusnya lebih jauh kita akan membuktikan bahwa ini berlaku secara umum. Ya. Nah, selanjutnya karena kita ingin membuktikan dengan menggunakan induksi matematika, ya kita katakan bahwa kita ingin membuktikan bahwa Pn, ya, fungsi proposisi yang kita sajikan ini benar untuk semua bilangan bulat positif menggunakan induksi. Ya. Jadi yang akan kita buktikan adalah pernyataan ini benar untuk semua bilangan bulat positif menggunakan induksi. Ya, jadi mau berapapun n-nya, pastinya ini akan menjadi sesuai dengan fungsi proposisi yang kita punya. Okay. Ya, selanjutnya langkah untuk membuktikannya seperti tadi kita udah bahas ya, karena kita menggunakan induksi, artinya kita menggunakan 2 langkah. Ya. Yang pertama kita menyebutnya sebagai langkah basis. Langkah basis tadi adalah dengan memasukkan suatu nilai untuk n. Nah, karena kita sedang membuktikan semua bilangan bulat positif, maka kita mencari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah 1. Ya, kalau untuk 1 kan nantinya kita tinggal menghapus ya, 3, 5, sampai 2n-1-nya dihapus saja. Karena kita hanya menjumlahin bilangan pertama saja. Menjumlahin bilangan pertama saja yang nggak ada penjumlahannya. Jadi kita hanya membuktikan bahwa 1 itu adalah 1 kuadrat. Udah gitu aja. Dan ternyata benar kan? Bilangan pertama kita 1, ini adalah 1 kuadrat. Selesai, artinya kita telah membuktikan untuk 1 itu benar. Ya, karena 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Karena objek pertama pada penjumlahan kita itu sama dengan hasilnya ketika dimasukin 1. Gitu. Nah, artinya kita telah membuktikan bahwa langkah basis kita benar. Selanjutnya kita akan membuktikan langkah induktifnya. Apakah langkah induktif dimiliki oleh fungsi proposisi ini, atau fungsi proposisi kita memiliki sifat tadi. Ketika kita memilih suatu bilangan K dan kita menganggap itu benar, ternyata juga berlaku pada K+1. Ya. Nah,
langkah induktif ini sendiri akan dibuktikan dengan pembuktian langsung. Langkah induktifnya kan juga merupakan bentuk implikasi ya. PK, jika PK maka PK plus 1 ya. Nah, Anda masih ingat kan ketika pembuktian langsung, kita menggunakan pembuktian langsung kalau bentuknya implikasi dan juga kita memulai dari bentuk yang sederhana ke yang lebih rumit. Di sini kan K dengan K plus 1 jelas lebih sederhana K dong ya. Jadi di sini kita menggunakan pembuktian langsung, tapi untuk langkah induktif saja. Ya. Jadi kita membuktikan langsung pada langkah induktif, ditambah dengan membuktikan dengan memasukkan satu bilangan. Nah, itu kalau digabungin ternyata bisa menjadi pembuktian untuk semua objeknya. Ya. Nah, sekarang pada langkah induktif kita akan mengecek bahwa bilangan ini, fungsi proposisi ini memiliki sifat tadi dengan menggunakan pembuktian langsung tentunya. Ya. Nah, seperti yang Anda ketahui ya, ketika kita menggunakan pembuktian langsung ya kita asumsikan dulu kan, bahwa untuk K itu benar, ya, untuk suatu bilangan bulat positif K. Nah, kalau kita membuktikan bahwa PK ini, kalau kita mengasumsikan bahwa PK ini benar, artinya kan kita membuat pernyataan 1 sampai 2K-1 sama dengan K kuadrat ini adalah suatu bentuk yang benar. Ya. Jadi kita memberi sebuah statement bahwa ini benar. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Jadi yang kedua ini belum terbukti ya. Kalau yang atas, ini telah diasumsikan di awal bahwa ini sudah benar. Sedangkan yang di bawah, ini belum. Yang baris kedua di sini belum terbukti benar. Nah, itu yang akan kita tunjukkan. Ya. Jadi, seperti yang diketahui ya, pembuktian langsung kan jika maka ya. Jadi kita telah menganggap jikanya terjadi. Selanjutnya dengan menggunakan jika yang telah terjadi ya kita akan mencoba untuk melihat apakah bagian makanya juga terjadi. Kita kan telah mengetahui ya baris yang pertama ini terjadi. Kalau gitu baris pertama ini kita tambahin dengan 2K plus 1. Tujuannya adalah untuk menjadikan baris ini menjadi seperti yang diingin dibuktikan, yaitu menjadi bentuk sampai 2K plus 1. Nah, bentuk ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2K-1 tambah 2K plus 1 ya bisa kita sederhanain dong ya. Bentuknya akan menjadi 1 tambah 5 sampai tambah 2K plus 1. Itu yang ingin kita buktikan. Selanjutnya, seperti yang telah Anda ketahui, 1, 3, 5 sampai 2K-1 ini di soal udah dikasih di asumsi kita udah dikasih tahu nih bahwa sampai 2K-1 ini nilainya K kuadrat. Nah, jadi kita mengganti yang 1, 3, 5 sampai 2K-1 ini dengan K kuadrat. Selanjutnya kita tinggal memasukkannya di sini menjadi K kuadrat ditambah 2K plus 1. Nah, jadi berdasarkan asumsi kita bisa memperoleh 2K plus 1 itu sama dengan K kuadrat tambah 2K plus 1. Ya. Jadi berdasarkan asumsi tadi yang dijumlahin sampai 2K-1, kita memperoleh bahwa kalau dijumlahinnya sampai 2K plus 1, jadinya K kuadrat plus 2K plus 1. Sekarang, apakah ini akan sama dengan yang ingin dibuktikan? Apakah yang ingin dibuktikan itu benar? Kan? Yang kita ingin lakukan kan memperlihatkan bahwa hasil yang diperoleh dari asumsi, ya, hasil yang diperoleh melalui asumsi ternyata mengakibatkan langsung bahwa konklusi kita akan terjadi. Gitu. Yang ingin kita lakukan seperti itu. Jadi dari asumsi yang kita punya, kita ingin memperlihatkan bahwa kita memperoleh kesimpulan yang tepat. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nih 1 tambah 3 tambah 5 sampai tambah 2K plus 1. Ya. Ini kita tinggal membentuk bagaimana K kuadrat plus 2K plus 1 ini menjadi K plus 1 kuadrat. Ya, ini kan sebenarnya sederhana ya. Tinggal dikeluarin aja tanda kurungnya, kemudian ya Anda bisa memfaktorkan. Ya. K kuadrat tambah 2K plus 1 itu kan faktornya K plus 1 pangkat 2. Nah, artinya kita telah membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Ya. Jadi PK plus 1 benar ini bukan berdasarkan asumsi. Tapi dari asumsi, kita mengolahnya menjadi yang ingin dibuktikan, seperti yang dilakukan pada pembuktian langsung. Ya. Jadi langkah induktifnya sendiri, itu langkah membuktikannya seperti ketika Anda mengerjakan pembuktian langsung. Hanya saja kalau pembuktian langsung, kita tidak memerlukan langkah basis. Tapi kalau pada induksi matematika, kita memerlukan langkah basis. Ya. Nah, karena kita telah membuktikan dengan langkah basis benar dan langkah induktif benar, nah berdasarkan teorema induksi matematika tadi ya kita telah membuktikan bahwa Pn
Itu benar untuk semua bilangan bulat positif n.